Guru-guru yang di kota masa disamakan dengan guru-guru yang mengajar di pedalaman. Yang di kota bangun pagi naik mobil sampai mengajar selesai. Tapi yang di pedalaman mesti naik perahu, turun lembah, mesti tunggu kalau musim banjir. Mereka mesti tunggu dulu. Kadang-kadang ada guru yang hanyut terbawa banjir. Bahkan masih ada sekolah-sekolah yang layaknya kandang binatang, Pak. Ya, Bapak Menteri Mendikdasmen ya, Mendikdasmen. Saya sangat bersyukur dengan pendidikan bermutu untuk semua. Dan doa kami Pak, semoga pendidikan bermutu untuk semua ini betul-betul terlaksana dengan baik sampai ke tingkat daerah, khususnya daerah 3T. Karena kita ketahui selama ini bahwa persoalan di daerah 3T masih sangat kompleks. Kalau kita bicara soal prasarana dan prasarana sekolah, masih banyak yang hancur. Oleh sebab itu kenapa Komisi 10 meminta kalau bisa pembangunan sekolah, sarana prasarana sekolah itu ditarik kembali dari PUPR, diberikan kembali kepada Komisi 10, karena kamilah yang mengetahui paling banyak berapa sekolah-sekolah di daerah kami yang betul-betul rusak parah. Bahkan masih ada sekolah-sekolah yang layaknya kandang binatang, Pak, tapi isinya manusia. Itu sangat menyakitkan sekali, apalagi menurut saya sebagai daerah yang 3T, saya rasa ini tidak adil. Dan ini sudah saya berulang kali saya katakan kepada para menteri yang terdahulu. Saya berharap dengan pemerintahan yang baru, dengan Pak Menteri, saya berharap rubahlah wajah-wajah ruang kelas yang layaknya binatang itu, tetapi betul-betul bisa layak untuk ditempati oleh anak manusia. Apalagi mereka tertinggal dan terbelakang, mereka penuh dengan harapan-harapan dengan pemerintahan yang baru. Kemudian kesejahteraan guru-guru, Pak. Ada sertifikasi guru, tetapi ada juga sertifikasi yang ditahan-tahan oleh pemerintah. Saya tidak tahu pemerintah pusat atau pemerintah daerah, tapi kayaknya itu pemerintah daerah. Nah, artinya saya mohon ketika program ini dijalankan, tolong juga pengawasannya ditingkatkan, Pak. Ya, apapun yang Bapak putuskan di tingkat pusat, tolong pengawasan sampai ke tingkat daerah harus menjadi prioritas, karena tidak ada gunanya kita bicara program dan anggaran banyak kalau pengawasannya lemah. Nah, ini yang terjadi selama ini. Kemudian saya juga mohon Pak, ketersediaan guru-guru di daerah pedalaman. Masih banyak daerah pedalaman yang tidak ada guru karena terlalu jauh. Dan ketika saya tanya, ada beberapa guru yang betul-betul memang luar biasa, mereka walaupun di pedalaman tapi mereka mau mengajar melewati jarak yang terlalu jauh, berkilo-kilo, ratus kilo, lewati sungai, lembah yang cukup curam, tetapi mereka menjalan. Maksud saya adalah tolong juga diperhatikan kesejahteraan guru-guru di tingkat pedalaman. Mungkin gajinya tidak bisa disamakan sistem kinerjanya, Pak. Guru-guru yang di kota masa disamakan dengan guru-guru yang mengajar di pedalaman. Yang di kota bangun pagi naik mobil sampai mengajar selesai. Tapi yang di pedalaman mesti naik perahu, turun lembah, segala lewat sungai, lewat apa? Kalau kita NTT mengatakan lewat kali yang besar. Mesti tunggu kalau musim banjir. Mereka mesti tunggu dulu. Kadang-kadang ada guru yang hanyut terbawa banjir. Maksud saya beri penekanan kepada guru-guru yang di pedalaman. Apa yang kita mau melakukan untuk mereka? Paling tidak ada perhatian pemerintah secara khusus untuk mereka di pedalaman. Paling tidak diberi reward atau apa, Pak? Mungkin gajinya dibedakan dengan guru-guru yang enak-enak saja di kota. Artinya kalau guru-guru di kota kan tinggal jalan, tapi di sana itu susah sekali. Nah, saya mohon penekanan itu, Pak. Kemudian saya juga minta kita masih tetap mesti memberikan keadilan kepada guru-guru swasta. Sampai saat ini Bapak, guru-guru swasta masih tetap berteriak mohon keadilan karena mereka juga sudah mengajar anak bangsa cukup lama, tetapi ketika mau bicara soal P3K mereka tetap dibedakan. Ternyata ketika kita melihat bahwa ada di Permendagri 348.5 bahwa setiap guru-guru yang akan mengikuti P3K mesti mendaftar melalui instansi pemerintah.
Nah, jadi ketika mereka daftar di sekolah negeri, maka ketika mereka lulus, mereka harus mengajar di sekolah negeri. Nah, bagaimana dengan sekolah swasta yang awalnya mereka mengajar di situ, tapi mereka tidak bisa kembali ke sekolah itu. Nah, ini menjadi kekosongan di sekolah-sekolah swasta. Mohon Pak Menteri, Bapak Menteri yang baru, tolong masalah-masalah ini mungkin dibicarakan lagi dengan Kemendagri, apakah ada pasal-pasal atau keputusan Menteri yang harus dirubah supaya bisa mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, baik siswa maupun guru-guru maupun sarana prasarana pendidikan. Kemudian